Halo semuanya, kita di sini akan membahas tentang bab 3 pada manajemen operasional, yaitu tentang analisis jaringan CPM tanpa percepatan. Jadi, apa sih CPM itu? CPM merupakan suatu metode yang dirancang untuk mengoptimalkan biaya proyek di mana dapat ditentukan kapan pertukaran biaya dan waktu harus dilakukan untuk memenuhi jadwal penyelesaian proyek dengan biaya seminimal mungkin. Jadi di CPM ini tuh dia seminimal mungkin. Misal bangun rumah nih, ingin kualitas yang baik kan, pasti keluar biaya dan waktu yang besar. Nah, nanti di sini dia akan mengoptimalkan tuh biaya dan waktunya biar penyelesaian rumahnya ini biar baik, gimana waktunya tuh kapan dan biayanya tuh butuh berapa gitu. Analisis jaringan merupakan suatu metode analisis yang mampu memberikan informasi kepada manajemen agar dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang akan dilaksanakan. Nah, apa sih keuntungan dari analisis jaringan itu? Ada beberapa, yaitu contohnya pada serangkaian pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan analisis jaringan, yaitu yang pertama, pekerjaan pada pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pekerjaan produksi, dan serangkaian mengganti mesin yang rusak. Dengan menggambarkan jaringan, kegiatan proses produksi, pihak manajemen akan memperoleh manfaat, yaitu memperoleh logika ketergantungan dan logika kegiatan proses produksi. Jadi, kita dapat nih logikanya, ketergantungan pada kegiatan proses produksinya itu. Jadi nggak ngawang gitu. Dapat mengetahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. Jadi dari analisis jaringan ini kita bisa tahu bahayanya apa sih kalau terlambat dari proses produksinya, kalau pembangunannya itu telat, apa bahayanya dia akan tahu. Yang ketiga, dapat diketahui kemungkinan perubahan jalur kegiatan produksi yang lebih baik atau lebih ekonomis. Jadi di analisis jaringan itu kita ada beberapa jalur. Misal pilihan A dan B. Nah, yang paling baik itu yang mana, A atau B? Jadi itu nanti kita pilihannya ada itu A atau B. Jadi dari analisis jaringan tuh kita bisa milih yang baik tuh yang mana dan yang paling ekonomis tuh yang mana, yang paling cepat dan biayanya yang paling pas tuh gimana dengan waktunya. Yang keempat, dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu beberapa jalur kegiatan. Ya, yang saya bilang tadi, jadi di analisis jaringan ini kita tahu yang paling cepat tuh yang A atau B, begitu ya. Yang E dapat diketahui batas waktu penyelesaian. Jadi di analisis jaringan kita tahu kapan nih selesainya suatu proyeknya, gitu. Nah, di analisis jaringan ini ada simbol-simbol jaringan. Yang pertama, anak panah, yaitu menunjukkan sebuah kegiatan atau activity yang harus dilaksanakan di mana penyelesaiannya memerlukan waktu, biaya, dan fasilitas tertentu. Yang kedua ada lingkaran, menunjukkan peristiwa atau kejadian atau event, baik atas dimulainya suatu kegiatan maupun kejadian atas berakhirnya atau selesainya suatu kegiatan. Yang terakhir, anak panah terputus-putus, menunjukkan kegiatan semua atau dummy activity. Jadi nanti di jaringan ini kita ada 3 simbol-simbol ini ya, harus diingat. Anak panah ini untuk menunjukkan kegiatan, lingkaran untuk menunjukkan peristiwa atau kejadian, anak panah menunjukkan kegiatan semua atau dummy. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Penting diperhatikan dalam analisis jaringan. Sebelum kegiatan dimulai, semua kegiatan yang berdalih harus sudah diselesaikan. Apa sih maksudnya di sini? Maksudnya di sini itu sebelum kita mulai kegiatan yang baru, kita harus menyelesaikan semua kegiatan yang sedang kita lakukan sebelumnya. Jadi nggak boleh nih kalau mulai kegiatannya waktu masih melakukan kegiatan sebelumnya gitu.
Yang kedua, gambar anak panah hanya sekedar menunjukkan urutan-urutan di dalam mengerjakan pekerjaan. Panjang atau pendeknya anak panah dan arahnya tidak menunjukkan lama atau singkatnya serta letak dari pekerjaan. Jadi anak panah ini hanya berfungsi sebagai penunjuk urutan-urutannya aja. Jadi panjang pendeknya nanti, kalau misal kalian gambar panjang pendek itu nggak ngaruh terhadap waktu pekerjaannya, nggak ngaruh di lama atau sebentarnya. Ketiga, lingkaran yang menunjukkan kegiatan diberi nomor sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lingkaran yang punya nomor yang sama. Jadi harus diberi lingkaran setiap kejadiannya itu nanti. Yang keempat, dua buah kejadian atau event hanya dapat dihubungkan oleh kegiatan anak panah. 5. Network atau jaringan hanya dimulai dari satu kejadian dan diakhiri oleh satu kejadian. Ini harus diingat ya, 5 poin ini kalian harus ingat-ingat. Nah, yang poin 4 dan 5 ini seringkali nggak sesuai nih sama dengan seharusnya. Jadi itu kita memerlukan aktivitas yang namanya dummy. Nah, yang lebih jelas dummy itu yaitu dummy aktivitas atau kegiatan semua adalah kegiatan yang memakan waktu relatif sangat singkat dengan biaya serta fasilitas yang sedikit bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga kegiatan semu dianggap bukan sebagai kegiatan biasa. Nah, kegiatan semu ini kegiatannya bersifat sampingan atau di luar kegiatan utamanya. Jadi dummy ini tuh bersifat sampingan atau sambilan. Misalnya nih, kita mau bikin kue. Kita kan pasti kalau bikin kue ada proses yang namanya pemanggangan atau kita masukin oven atau mengkukus ya. Nah, dalam proses ngukus itu kan butuh waktu kan buat nunggu biar dia matang. Nah, sambil kita nunggu itu matang di oven atau kukus, kita bisa gunakan nih waktunya buat proses yang lain. Misal, kita siapin whipped cream buat nantinya buat ngehias. Jadi dummy ini tuh nggak memakan waktu dan relatif singkat, bahkan 0, karena kegiatannya dilakukan di samping kegiatan utama. Jadi dia nggak memakan waktu yang lainnya gitu. Dia memanfaatkan waktu yang ada pada kegiatan utamanya, yaitu kayak tadi menunggu kue matang di oven, kita bisa sambil ngerjain yang lainnya begitu, sehingga efektif ya. Nah, sifat-sifat kegiatan semua antara lain, nah ini, yang pertama waktu relatif sangat pendek dibandingkan dengan kegiatan lainnya, sehingga tidak memerlukan waktu. Nah, yang tadi saya bilang, di dummy ini nggak memakan waktu, jadi relatif singkat, bahkan bisa 0. Karena kegiatannya itu dilakukan di samping kegiatan utama, begitu ya, memanfaatkan waktu yang ada. Yang kedua, menentukan boleh tidaknya kegiatan selanjutnya dilakukan. Yang ketiga, dapat merubah jalur kritis dan waktu kritis. Nah, nih contohnya. Pada manfaat atau kegunaan kegiatan semua. Jadi, nih, untuk menghindari dua kejadian dihubungkan dari suatu kegiatan. Nah, di sini misalnya ada kegiatan 1 dan 2 yang dihubungkan lebih dari satu. Misal ini ada satu kejadian dan kejadian 1 dan kejadian 2. Nah, yang dihubungkan lebih dari satu kegiatan kan. Sementara untuk membuat jaringan ini tuh kita hanya memerlukan satu kegiatan untuk menyambungkan dua kegiatan tersebut. Makanya dummy-nya itu diperlukan. Nah, dengan adanya dummy ini akan seperti gambar ini. Kegiatan 1 ini dia jadinya kegiatan 1 dan 2 ini dihubungkan sama A. Nih. 1 dan 2 dihubungkan. Nah, sementara kegiatan 1/3-nya ini misal kegiatan B. Begini ya. Karena suatu kegiatan tuh harus diawali atau dimulai oleh suatu kejadian dan diakhiri oleh kejadian tadi. Poin yang kelima tadi ya, diingat pada yang apa yang harus diperhatikan.
Nah, untuk menghubungkan kegiatan A dan B ini, kita butuh yang namanya dummy nih. Putus-putus ini ya, ini yang namanya dummy. Jadi setelah itu jadinya seperti ini, bukan yang seperti ini. Oke. Jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatan-kegiatannya terbesar, terlama, dan menjadi waktu penyelesaian minimum yang diharapkan. Suatu jalur kritis bisa didapatkan dengan menambah waktu suatu aktivitas pada setiap urutan pekerjaan dan menetapkan jalur terpanjang. Biasanya sebuah jalur kritis terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditunda waktu pengerjaannya. Ciri-ciri jalur kritis. Jalur yang memakan waktu terpanjang dalam suatu proses. Dua, jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antara waktu selesainya suatu tahap kegiatan. Tidak adanya tenggang waktu tersebut yang merupakan sifat kritis dan jalur kritis tersebut. Jadi di jalur kritis ini tuh kita nentuin jalur yang jumlahnya yang paling panjang biar selesainya suatu proyek itu maksimal. Nggak terburu-buru tapi kita pilih yang paling terlama gitu ya. Jadi dia yang paling bagus dan nanti biayanya yang ekonomis begitu. Selanjutnya manfaat analisa jalur kritis, yaitu dapat diketahui rencana proyek, dapat diketahui berapa lama proses produksi memakan waktu. Dari jalur kritis, pihak manajemen dapat mengetahui kegiatan-kegiatan mana aja yang memerlukan pengendalian secara cermat. Nah, dari jalur yang bukan jalur kritis dapat diketahui besarnya kapasitas yang nganggur, yaitu dengan melihat besar slack dan float-nya. Slack dan float merupakan perbedaan antara waktu paling cepat dengan waktu yang paling lambat. Jadi slack dan float merupakan perbedaan antara ES dan LS, antara EF dan LF. Hanya saja istilah slack digunakan dalam jaringan yang disusun berdasarkan kejadian, sedangkan float digunakan dalam jaringan yang berdasarkan kegiatan. Selanjutnya kita masuk contoh soal. Nah, di contoh soal ini kan ada kegiatan A. Kegiatan sebelumnya nggak ada dengan waktu 15 bulan. Kegiatan B, kegiatan sebelumnya A. Kegiatan C, sebelumnya X, A, dan dalam waktu 11. D, kegiatan sebelumnya B, C, dan sampai kegiatan E ada kegiatan sebelumnya itu GH. Carilah gambar jaringannya, tentukan jalur kritis dan waktu penyelesaiannya, dan analisis. Oke, cara penyelesaiannya ini. Jadi di gambar jaringan ini, yang pertama nih, kegiatan A-nya. Kegiatan sebelumnya itu nggak ada kan. Jadi, karena kegiatan sebelumnya ini nggak ada, jadi dia tuh sebelumnya kosong kan. Kita nggak perlu cari lagi. Nah, diingat lagi, jadi akan kegiatan yang harus diawali dan diakhiri kejadian. Jadi anak panah ini nih harus diapit dua kejadian. Kejadian itu lambangnya lingkaran dan diberi nomor. Nih. Di sini nomor 1 dan nomor 2. Jadi dua kejadian ini tuh dihubungkan oleh satu kegiatan. Kegiatannya itu kegiatan A. Ini kegiatan A ya. Lalu selanjutnya kegiatan B. Kegiatan sebelumnya itu A. Kita lihat lagi di kegiatan C selanjutnya juga kegiatan sebelumnya itu A. Karena kegiatan B dan C ini sama-sama dari induk yang sama, yaitu kegiatan A, jadi kita perlu dummy activity di sini. Ada kegiatan A dan nah, di sini ada kegiatan A dan C, dan di sini ada kegiatan B dan C. Berasal dari induk yang sama, yaitu kegiatan A. Jadi kita perlu gambar dummy activity-nya. Di sini letak dummy-nya nih. Letak dummy-nya. Nah, jangan lupa juga nih kegiatan ini harus diawali
diawali dan diakhiri oleh kejadian. Jangan lupa setiap kejadian harus kita nomori ya. Nih, karena kegiatan 2 ini, kegiatan B dan C ini berasal dari kegiatan A sebelumnya. Jadi ini kita sambungin. Ini. Kegiatan D, selanjutnya kegiatan D tadi, kegiatan sebelumnya B dan C. Nah, B dan C ini tadi udah kita B dan C ini udah kita sambung pakai dummy kan, jadi tinggal kita lanjutin kegiatan D-nya di sini. Terus kegiatan E, kegiatan sebelumnya D. Nih. Kegiatan D, kegiatan sebelumnya itu kegiatan D-nya itu nih di sini kan. Dan sebelumnya C tadi. Terus kegiatan E, kegiatan sebelumnya itu D. Nih. Lalu kegiatan F, kegiatan sebelumnya itu E. Lanjut kegiatan H, sebelumnya itu kegiatan F. Terus kita lihat juga nih kegiatan H itu kegiatan G dan H ini sama-sama kegiatan sebelumnya itu F. Jadi dia dari induk yang sama yaitu F. Sehingga di sini kita perlu dummy juga nih. Dari kegiatan G dan H sebelumnya kan F ini gambar. Nah, jangan lupa ya, dari setiap kejadian itu harus dimulai dengan kejadian dan diakhiri dengan kejadian juga. Dan dinomori. Untuk menghubungkannya perlu dummy. Nah, di sini karena dummy-nya tadi yang ini dummy 1, di sini dummy 2. Ini kan tadi karena dia dari induk yang sama, dia perlu penghubung nih. Kegiatan G dan H dari F, sehingga dia untuk menghubungkan, untuk selanjutnya dia memerlukan dummy, yaitu dengan putus-putus ini. Lanjut kegiatan I, kegiatan sebelumnya itu G dan H. Nah, karena kegiatan G dan H ini udah kita sambungin pakai dummy, kita langsung lanjutin aja nih di sini. Di kegiatan setelahnya itu 9. Nah, kegiatan ini jangan lupa setiap kegiatan ada waktunya. Ada waktu ini di sini nanti kita tulis aja I. Terlanjut. Karena di sini kan tadi di soal ada waktunya. Jadi kita cantumin di kegiatan A waktunya 15, B12, C11, B10, E11 ini itu waktu sampai I11. Jangan lupa ya. Dan jangan lupa setiap kejadian diawali dengan kejadian dan ditutup oleh kejadian. Di sini diawali kejadian 1 dan diakhiri dengan kejadian 10. Berikutnya menentukan jalur pretest dan waktu penyelesaiannya. Pada waktu penyelesaiannya ini, nih yang pertama kita mulai dari, kita harus menentukannya itu dari gambar. Yang pertama, dari A, B, dan 1, habis itu D, E, F, G, dan Mi2, lalu ke I. Lalu kita jumlahkan ini waktunya sesuai A itu berapa, 15, B ini sampai I11 hingga menemukan 82. Terus lanjut dari A ke B, dan Mi1, D, E, F, H, habis itu I. Langsung kita jumlahin. Jadi ini udah dapat 2 jalur ya.
Selanjutnya A, C, D, E, F, G, dan Mi 2, I. Kita jumlahin. Ini dapat 81. Selanjutnya dari A, C, D, E, F, H, I. Kita jumlahin sehingga bertemu. Nah, di sini ada penyelesaian itu yang paling lama. Kan tadi di jalur pretest itu kita pilih waktu yang paling lama biar kita tahu waktu yang paling efektif dan paling bagus tuh yang mana ya. Jadi pilih yang paling lama. Nah, di sini waktunya paling lama itu 82. Nah, kita bisa pilih salah satunya. Tapi kita nanti di analisis ditulis keduanya ya. Terima kasih. Untuk lebih jelas, kalian harus membaca pada bagian modul. Terima kasih ya.